Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih sudah klik video ini dan nonton video aku yang sebelumnya. Dan terima kasih sudah hadir di acara aku Good Night. Jadi Good Night ini bercerita tentang misteri of farmasi. Dan teman-teman bisa request di kolom komentar nanti atau subscribe. Aku butuh subscribe-nya supaya channel ini tetap terus berkembang. Ataupun aku bisa buat konten lagi yang terbaru yang menurut request teman-teman. Jadi aku mau disclaimer, ini semuanya tentang edukasi ya teman-teman. Jangan dianggap serius seperti video aku yang sebelumnya tentang obat yang berbahaya membuat orang mati bunuh diri. Well, kali ini mungkin Santi akan bahas tentang obat-obat yang menyebabkan keguguran. Jadi kalau misalnya ini jangan dianggap untuk berbuat kejahatan ya teman-teman. Untuk menggugurkan kandungan itu sangatlah jahat dan merupakan tindakan pidana. Jadi di sini Santi memberikan edukasi pada teman-teman semuanya obat-obat mana aja yang aman untuk hal ini, karena beberapa obat ini memang dipergunakan untuk pasien yang dikuret ataupun menginduksi dan banyak hal lain yang memang perlu pertimbangan dokter dan juga perlu pengawasan oleh apoteker. Nah, obat-obat yang sebenarnya ini yang aman bagi ibu hamil dan menyusui, teman-teman itu pasti udah tahu ya, golongan obat A, B, C, D, dan X gitu kan. Yang mana obat-obat ini yang memang X itu sudah tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui dan sangat berbahaya. Apalagi D sampai C itu memang sangat berbahaya lagi. Tapi kalau C mungkin masih ada dalam pertimbangan untuk ibu hamil ataupun menyusui, dengan pertimbangan itu udah paling maksimal sekali yang dibutuhkan. Yang pertama kita bahas dulu obat NSAID, yang mana ini antidiuretik sama analgetik yang sering digunakan buat teman-teman semua yang biasanya untuk sakit gigi ataupun demam ataupun misalnya nyeri-nyeri gitulah pada persendian gitu kan. Banyak sekali nih obat-obat golongan NSAID ini. Yang perlu kalian ketahui adalah kalian bisa searching di Google untuk golongan-golongan ini, yang mana kalau jika C, D, dan X itu sangat berbahaya buat teman-teman semuanya. Saat ini golongan NSAID yang paling aman itu adalah paracetamol, dan itu memang sering diberikan pada ibu-ibu yang ibu hamil atau menyusui yang lagi demam ataupun yang memang tergolong sangat aman. Yang pertama adalah golongan NSAID yang paling teman-teman tahu lah semuanya. Pasti golongan NSAID ini memang paling sering, the best lah buat teman-teman semuanya yang sakit gigi ataupun yang lagi sakit peradangan nyeri, reumatik, banyak lagi hal ya, karena dia berdasarkan obat nyeri dan obat inflamasi dan antipiretik juga nih buat teman-teman semuanya. Nah, obat ini bagi ibu hamil dan menyusui adalah berbahayanya itu adalah golongan C, D, dan X. Dan teman-teman bisa searching lah ya di Google untuk obat-obat golongan apa NSAID yang aman bagi ibu hamil dan menyusui. Nah, aku kasih salah satu contohnya aja. Ada 3 ini yang sering pakai adalah ibuprofen, asamefenamat, dan naproxen. Kalau untuk ibuprofen kan teman-teman udah tahu ya, kalau misalnya udah nggak mempan lagi dengan paracetamol, biasa kita akan the next the ibuprofen, atau enggak kita menggunakan asamefenamat untuk sakit kepala ataupun nyeri-nyeri gigi. Bisa juga naproxen ini biasanya untuk reumatik atau asam urat yang udah memang tingkat akut lah rasa nyerinya. Dan ini sebenarnya efek samping dari obat ini adalah NSAID ini adalah terganggunya siklus jantung bayi, sehingga akan menyebabkan terjadinya pendarahan saat bayi umur 30 minggu gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Untuk saat ini NSAID yang masih aman untuk ibu hamil dan menyusui itu yaitu paracetamol. Kedua, bagi ibu-ibu yang merasa kulitnya berjerawat ataupun berminyak gitu ya, ini sangat bahaya sekali. Untuk ada beberapa obat berjerawat yang memang tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui ya. Dan ini bisa menyebabkan bayi keguguran juga, yang mana kandungan ini aku sebut aja salah satunya itu isotretinoin. Yang kedua adalah yang tidak aman bagi ibu hamil dan menyusui yang menyebabkan keguguran adalah kandungan obat jerawat yaitu isotretinoin. Nah, ini salah satunya aja aku sebutkan, dan banyak lagi sebenarnya, cuman aku menyebutnya yang tidak banyak. Kalau kalian mau bahas tentang obat-obat jerawat ini yang bisa komen di bawah aja ya. Nah, obat-obat ini memang bisa mengganggu siklus, sama yang kayak tadi juga siklus pertumbuhan jantung bayi, dan juga menyebabkan bibir sumir pada anak-anak teman-teman. Jadi perlu perhatian buat teman-teman yang jerawat, mukanya jangan pakai krim dulu, ataupun pakai yang istilahnya kalau mukanya berjerawat ya udah hindari dulu untuk pemakaian krim ketika kita sedang hamil kayak gitu. Oke? Yang ketiga kita bahas lagi, ini yang mana tahu ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang menyusui
yang lagi mengkonsumsi obat hepatitis C ataupun lagi program Promil, ini memang obatnya harus perlu pengawasan dokter secara spesifik, karena beberapa orang sih memang untuk penyakit hepatitis ini sangat sensitif teman-teman. Kita pun perlu harus menggunakan vaksin ataupun perlu melakukan injeksi gitu, namanya obat ribavirin. Nah, obat ribavirin ini dimana dia ini merupakan obat interferon untuk virus hepatitis C teman-teman. Jadi perlu pertimbangan untuk program Promil pun itu bakalan bisa menyebabkan bayi keguguran teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau memang untuk pemakaian ini untuk sebelum Promil itu sekitar 3 minggu setelah pemakaiannya atau 3 bulan minimal itu dinyatakan bersih dari hepatitis C untuk melanjutkan program hamil. Yang keempat, pasti teman-teman sudah pada tahu, yaitu adalah golongan analog prostaglandin, yaitu misoprostol. Nah, misoprostol ini sebenarnya digunakan untuk beberapa pasien yang diinduksi ataupun ada masalah pada kuret gitu ya. Jadi digunakan untuk peluruhan darah yang ada di dalam tubuhnya, kayak gitu. Sebenarnya misoprostol ini kan obat lambung yang mana dia itu untuk menangani tukak lambung dan juga menangani ulkus duodenum yang sangat parah akibat penggunaan obat NSAID yang udah aku jelasin di pertama tadi, kayak gitu. Dan ini biasanya digunakan dengan oksitosin untuk menginduksi ibu yang hamil ataupun melakukan persalinan gitu, yang sering digunakan. Tapi oknum-oknum yang jahat menggunakan obat ini untuk menggugurkan kandungan, dan itu salah teman-teman. Itu salah. Kalau kita memang menggugurkan kandungannya untuk keadaan tertentu yang istilahnya membahayakan ibunya ataupun memang masa kandungannya itu sangat tidak bisa, bayinya tidak berkembang, kita boleh menggunakan ini dengan kuret, dan itu udah di dalam pengawasan oleh dokter. Untuk memperoleh obat ini memang sangat selektif sekali teman-teman, maupun di apotik, mau di rumah sakit, maupun di klinik, ini memang harus digunakan resep dokter yang memang ahli di bidang hal itu. Biasanya dokter memberikan resepnya secara oral, vaginal, dan juga ada juga yang injeksinya. Tapi kalau injeksi jarang sekali digunakan untuk misoprostol ini, biasanya sering di oral atau vaginalnya. Nah, penggunaan obatnya ini setidaknya menggunakan dosis 200 sampai 800 untuk induksi biasanya. Kalau untuk vaginalnya, untuk kuret biasanya sebelum kuret dimasukkan ke dalam vaginanya satu tablet sekitar 200 mikrogram, dan diambil sekitar 7 nanti yang diserap oleh tubuh, kayak gitu, untuk peluruhan darah yang ada di dalam vaginanya. Dan ini tidak disarankan oleh ibu-ibu hamil karena golongan obatnya ini X teman-teman, dan golongan X itu adalah golongan yang tidak boleh sama sekali ibu hamil ataupun ibu menyusui menggunakannya, seperti itu. Dan juga pasien-pasien kanker serviks, karena kan dia melewati vagina, jadinya susah untuk pasien kanker serviks karena akan berlawanan, kayak gitu. Nah, ini aku ingatkan buat teman-teman semuanya, jangan menggunakan salah obat ini ya, misoprostol ini. Walaupun kalian menemukannya itu di online, dan itu bisa jadi obat itu adalah palsu, dan harganya itu sebenarnya tidak sampai semahal itu kalau untuk penanganan pasien yang benar-benar urgensi ya, seperti itu. Next, yang kelima yaitu antibiotik, dan ini adalah pembahasan aku yang terakhir. Sebenarnya aku punya 12 obat yang mana menyebabkan keguguran, tapi tidak aku bahas secara gamblang untuk semuanya. Jadi aku bikin 2 part. Kalau misalnya kalian tertarik dengan hal ini, langsung aja klik komen di bawah dan bilang next obat selanjutnya apa aja yang akan aku bahas, karena ada beberapa obat yang sudah aku persiapkan dan itu di next video selanjutnya. Kita bahas dulu antibiotik. Nah, antibiotik ini yang kelima ya, bahas. Antibiotik ini sebenarnya udah lekat pada teman-teman semuanya, kayak golongan amoxicillin atau golongan cefixim dan lain-lain, banyak lah yang memang secara tidak langsung teman-teman sudah ada berkontak dengan antibiotik, ataupun setiap minum obat yang lebih biasa 3 hari, dokter akan merasakan antibiotik untuk buat teman-teman semuanya. Nah, antibiotik ini untuk edukasi buat teman-teman semuanya wajib dihabiskan setiap dosis teman-teman minum gitu ya. Udah dikasih, jangan, kalau misalnya udah habis ya udah buang aja. Kalau misalnya memang teman-teman nggak mau minum antibiotiknya,
lebih baik habiskan, diminum dihabiskan kayak gitu. Nah, antibiotik yang berbahaya bagi ibu hamil dan membuat keguguran itu adalah tetrasiklin. Nah, teman-teman udah pada tahu tetrasiklin ini akan mempengaruhi kalsium atau tulang untuk anak-anak janin terutama dalam tubuh. Jadi nanti anaknya bisa jadi tetap bisa berkembang tapi ada kuning pada tulangnya ataupun ada permasalahan pada tulangnya karena dia itu menghambat kalsium yang ada di dalam tubuh anak tersebut atau janin yang dalam tubuh tersebut dan menyebabkan keguguran. Ada lagi obat-obat yang misalnya kayak chloramphenicol, terus ada trimethoprim dan golongan sulfa, itu benar-benar semuanya itu adalah golongan C dan D teman-teman, dan ada juga yang X. Jadi perlu diperhatikan lagi, mungkin akan dokter ada punya pertimbangan lain ketika ibu memakai antibiotik ini adalah golongan C atau B biasanya. Jadi itu akan diskusikan lagi nanti sama si apotekernya di rumah sakit ataupun gimana nanti penanganan untuk pasien ini secara baik sehingga ibu dan janinnya tetap selamat kayak gitu. Oke, sekian dulu hari ini aku udah bahas 5 tapi masih ada sekitar 7 lagi. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan hal ini, obat-obat yang menyebabkan keguguran, bisa aja langsung di komentar. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like-nya dan bantu share dong ke teman-teman kalian semuanya, ataupun misalnya ada saran lain buat teman-teman semuanya untuk konten-konten aku next berikutnya. Dan di next episode 1 yang setelah aku 2 tahun vakum ini, aku berterima kasih pada kalian tentang respon tentang obat-obat yang menyebabkan mati bunuh diri, dan aku sangat terkejut sekali. Ini sangat rame ya teman-teman, ditonton oleh teman-teman semuanya, dan itu aku membuat teman-teman semuanya harus tetap semangat menjalani hidup. Jangan sampai berpikir untuk bunuh diri, itu adalah hal yang salah. Semua manusia itu pasti punya masalah dan jalan keluarnya masing-masing. Oke, semangat buat teman-teman semuanya. Salam farmasi. Welcome, good night.